Saya sebagai kreator atau pembuat NFT atau saya sebagai trader atau investor menjadi seorang kreator, misalkan saya adalah seniman atau pelukis yang bisa memberikan karya NFT dalam berupa karya dalam berupa lukisan atau gambar lainnya, itu pendekatannya berbeda apabila saya sebagai investor. Apabila saya sebagai creator NFT, ya NFT itu tidak ada bedanya dengan produk fisik sebenarnya. Cuma bedanya ini adalah produk digital. Jadi ketika orang mau membeli suatu produk NFT, ingin menginvestasikan NFT-nya mereka harus sadar. Kabar terbaru atas nama Gozali berhasil mendapatkan banyak DM dari gadis-gadis cantik yang mem-DM Instagramnya setelah dia mampu menjual foto selfie-nya miliaran rupiah dengan bisnis NFT. Sebegitu viralnya, sebegitu megahnya bagaimana kita bisa masuk ke satu verse yang baru begitu ya. Dan ternyata itu memberikan banyak hal dan masih terbuka peluang lebar untuk kita bisa mendapatkan pundi-pundi uang dari dunia yang mungkin saja baru Anda kenal ini. Hari ini kita akan membahas di Glam Talk mengenai kripto dan juga NFT seperti apa dan bagaimana potensi kedepannya bersama dengan seorang NFT dan juga kripto entusias. Ada Pak Lucky Chandra. Selamat siang Pak. Selamat siang. Kabar baik hari ini? Kabar luar biasa. Luar biasa. Pundi-pundi rupiahnya udah mulai nongol di bagian wajahnya gitu ya. Pak Lucky Chandra sebagai seorang kripto dan juga NFT entusias berbicara mengenai NFT dulu mungkin ya. Gozali, siapa yang sekarang nggak kenal dengan dia begitu ya. Foto-foto selfie-nya laku luar biasa, miliaran rupiah bisa dia dapatkan. Dan sebenarnya kita coba menarik garis lurus ke belakang lagi, apa sebenarnya NFT itu dan sejarahnya bagaimana Pak? Oke, kalau misalkan kita secara harafiah, NFT itu adalah singkatan dari non-fungible token ya. Artinya? Jadi non-fungible token itu terbagi menjadi dua, antara non-fungible dan token. Non-fungible itu layaknya seperti barang-barang umum yang kita perjualbelikan, yang nilainya berdasarkan kesepakatan antara jual dan beli. Jadi misalkan kalau misalkan saya membeli HP senilai 1.000, lalu ketika saya menjual harganya senilai 1.200, maka secara tidak langsung value nilai HP tersebut meningkat dari Rp1.000 menjadi 1.200. Benar. Itu adalah definisi dari non-fungible. Sedangkan token ini sendiri maksudnya adalah pencatatan record data daripada digital asset tersebut dicatat di dalam jaringan blockchain. Blockchain sendiri itu juga yang digunakan di cryptocurrency dengan teknologi yang sama. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk mereka yang masih baru saja ngeh dan tahu ternyata ada currency lain di luar currency yang pada umumnya dimiliki oleh negara. Ini gimana? Yang tadi disebutkan cryptocurrency dan juga ada yang blockchain juga, itu seperti apa sih? Koordinasinya itu kayak gimana? Oke, kalau misalkan kita ngomong tentang cryptocurrency, sekarang ini juga sudah diregulasi oleh Bapepti ya. Jadi pemerintah Indonesia khususnya sudah memberikan regulasi beberapa untuk cryptocurrency yang memang legal diperjualbelikan. Kita menyebutnya legal itu berarti ada pantauan dari OJK juga nggak sih? Betul, ada pantauan dari OJK dan di bawah Bapepti. Jadi sehingga di cryptocurrency sendiri di Indonesia khususnya sudah dilegalkan untuk melakukan pertukaran jual beli cryptocurrency. Gitu. Berarti di luar perbankan ya? Di luar perbankan, betul. Oke. Nah ini kalau misalkan dari Gozali sendiri bisa mendapatkan miliaran rupiah, kok bisa sampai sebegitu banyaknya angka yang dia dapatkan, itu bagaimana sih Pak? Iya, jadi kalau misalkan kita tarik ke belakang, NFT itu secara barang itu adalah produk digital ya. Jadi produk digital yang dapat diperjualbelikan, namun spesialnya adalah dia berada di jaringan blockchain. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang blockchain, mungkin para pemirsa sekalian bisalah lebih mencari info tersebut di internet dan di Google dan sebagainya. Karena kalau misalkan kita hanya membahas blockchain itu bisa ada satu sesi tersendiri ya. Bisa nggak cukup nanti kita ngomong. Betul lagi. Karena ada teknologi blockchain inilah yang akhirnya mendasari bahwa NFT tersebut bisa berharga. Karena apa? NFT tersebut yang tercatat di jaringan blockchain itu memiliki nilai yang sangat berharga karena keunikan dari blockchain itu sendiri. Jadi kalau misalkan sudah tercatat di dalam blockchain itu ada di dalam smart contract namanya, itu bakal NFT tersebut bakal selamanya ada di jaringan blockchain tersebut dan sangat mustahil untuk dihack atau dicurangi ya. Dan memang datanya tersebut itu originalitasnya juga bisa kelihatan. Jadi apabila misalkan dengan kita pembahasan Gozali ya, saya melakukan copy foto Gozali terus saya upload ulang, kan itu bisa banget ya. Orang-orang sering banget ngomong NFT, buat apa sih beli gambarnya Gozali sampai jutaan rupiah gitu, padahal hanya tinggal di screenshot aja ya kan, tinggal diklik kanan and then di save as, lalu saya bisa punya, lalu saya upload ulang. Nah, kerja NFT itu tidak sesimpel itu. Jadi kalau misalkan kita melakukan hal tersebut dari NFT,
ada smart contract-nya di blockchain yang bisa menunjukkan bahwa produk Ghazali yang asli adalah yang memang benar-benar dikeluarkan oleh si Ghazali, bukan oleh orang-orang yang copy gambar tersebut and then lalu di-upload ulang. Nah, itu adalah perbedaan mendasar yang mengapa NFT-nya Ghazali itu akhirnya jadi berharga. Dengan kata lain, nggak asal googling dapat fotonya kemudian di-upload. Itu kan nggak seperti itu ya. Nggak seperti itu. Jadi NFT itu. kalau misalkan kita lihat fenomena Ghazali, bahkan ada beberapa orang yang mencoba peruntungannya dengan men-selfie dirinya sendiri lalu menjual tersebut di OpenSea ya, di marketplace NFT dan berharap mereka mendapat rezeki yang sama dengan Ghazali. Nah, menurut saya pribadi, Ghazali sendiri memang ya sudahlah, itu adalah rezekinya udah beda. Ya, rezekinya dia gitu ya. Kita nggak bisa ngomong ini ada fenomena yang memang buat saya sendiri juga anomali sebenarnya. Tapi di satu sisi yang lain, sisi baiknya adalah orang-orang semakin aware dengan apa itu NFT. Mereka lalu mengulik lebih dalam. Tapi memang di sisi buruknya, pengetahuan yang terbatas tentang NFT tersebut yang akhirnya membuat bahwa kalau misalkan masih tahu, di NFT OpenSea itu ada yang upload sampai gambarnya tahu goreng, batagor, siomay, dan mereka berharap foto-foto batagor, siomay, dan produk-produk lainnya itu bisa laku di NFT OpenSea layaknya mereka berjualan di marketplace ya. Seperti kita bisa sebut kayak Bukalapak dan Tokopedia itu unik sih, tapi memang ya itulah fenomena yang terjadi di NFT sekarang gitu. Gak gitu konsepnya teman-teman ya. Benar. Ini yang udah jadi pionirnya kan si Ghazali. Belum tentu yang lain bisa melakukan hal yang sama seperti dia gitu kan. Ini musiman kah Pak Luki? Oke. Kalau misalkan kita ngomong NFT itu musiman apa enggak, secara teknologi NFT itu sendiri, yaitu teknologi blockchain, saya yakin ke depannya ini tidak bisa terelakkan. Sama seperti kita berbicara dengan internet ya. Mungkin di tahun 2000, di tahun 90-an orang-orang mungkin menganggap remeh. Internet itu seperti apa sih? Mungkin orang-orang merasa bahwa internet itu nggak diperlukan. Tapi melihat zaman sekarang, siapa sekarang yang tidak berhubungan dengan internet seperti itu kan? Kita 24 hampir setiap ketika bangun tidur, yang dilihat itu HP dan itu selalu berhubungan dengan internet. Menurut saya sendiri, teknologi blockchain untuk NFT tersebut itu memang jangka panjang. Namun ada beberapa pemilihan project NFT yang bisa kita lihat secara short term ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau misalkan para permisa yang ingin melakukan investasi di dunia NFT harus benar-benar melakukan PR untuk menambah ilmunya lebih dahulu sebelum akhirnya melakukan jual beli NFT, karena resikonya itu jauh lebih tinggi daripada teman-teman berinvestasi di instrumen keuangan lainnya seperti saham, kripto dan sebagainya. Bayangkan saham dan kripto udah termasuk high risk. Ini resikonya tuh jauh lebih besar daripada saham dan kripto. Segitunya ya ternyata ya kalau kita lihat. Berarti begini, kalau kita ambil konsep saja, saya orang awam, Pak Luki lebih expert mengenai masalah NFT. Apa yang harus saya persiapkan dulu, Pak? Sebelum asal posting, berharap bahwa jualan foto saya laku gitu. Iya, betul. Jadi kalau misalkan ada dua sudut pandang ya. Saya sebagai kreator atau pembuat NFT atau saya sebagai trader atau investor yang mau menginvestasikan NFT. Itu adalah dua cara yang menurut saya sendiri bakal berbeda ya caranya. Kalau misalkan mohon maaf, itu disediakan oleh OpenSea ya? Iya. Mau jadi kreator atau jadi mau jadi kreator atau investor. Okay. Karena kalau misalkan menjadi seorang kreator, misalkan saya adalah seniman atau pelukis yang bisa memberikan karya NFT dalam berupa dalam berupa lukisan atau gambar lainnya, itu pendekatannya berbeda apabila saya sebagai investor. Apabila saya sebagai creator NFT, ya NFT itu tidak ada bedanya dengan produk fisik sebenarnya. Cuma bedanya ini adalah produk digital. Jadi ketika orang mau membeli suatu produk NFT, ingin menginvestasikan NFT-nya mereka harus sadar bahwa produk tersebut apakah memang memiliki value. Apakah contohnya misalkan saya sebagai seorang kreator lukisan, saya membuat lukisan, lalu di portfolio di belakang saya sudah pernah melukis Pak Presiden, saya pernah melukis tokoh-tokoh pejabat publik lainnya. Nah, secara tidak langsung NFT yang akan saya keluarkan sudah memiliki nilai lebih. Karena saya punya brand untuk menjual NFT tersebut. Saya sudah punya portfolio karya-karyanya. Itu adalah salah satu contoh. Kalau misalkan para pemirsa sekalian, untuk yang kreator khususnya, ingin melakukan penjualan NFT, buat saya pribadi, PR di belakangnya ini harus dikerjakan dulu nih. Menguatkan posisi ya, lebih tepatnya. Brandingnya, portfolio karya-karyanya. Jadi sebelum melaunchingkan produk NFT-nya dengan harapan ketika semua itu udah siap, launching NFT-nya kemungkinannya jauh lebih besar untuk sukses, untuk terjual laku daripada teman-teman yang mungkin masih seniman pemula yang berharap menggambar lalu bakal laku di NFT, di OpenSea, di marketplace NFT.
Itu dari sisi kreator ya? Ya, apa yang menguatkan bahwa atau yang menjamin bahwa portofolio itu benar adanya? Nah, jadi kalau misalkan kita ngomong portfolio itu, kita bisa lihat dari track record-nya si kreator tersebut kan. Jadi kalau misalkan sebelum si kreator itu mau membuat produk NFT, kita bisa lihat historinya ada di berita-berita media online, atau mungkin di sosial medianya dia. Kita bisa lihat, dia ada bukti-bukti bahwa dia punya portfolio tersebut. Lalu ketika dia mau launchingkan NFT tersebut, dia pasti mengumumkannya di sosial medianya dia. Nah, kalau misalkan dia sudah melakukan pengumuman tersebut, maka kita bisa cek secara blockchain bahwa benar-benar NFT tersebut adalah NFT yang dikeluarkan oleh beliau. Beliau. Betul, karya beliau. Karena secara teknologi blockchain kita bisa mengecek dari smart contract-nya namanya saya sebutkan tadi. Jadi kalau misalkan ada karya beliau sudah ditaruh di dalam jaringan NFT, jaringan blockchain, lalu ketika ada di dalam marketplace itu, lalu orang men-save gambar itu, lalu di-upload ulang, secara mudah kita di dalam teknologi blockchain itu kita bisa dengan mudahnya mengecek yang mana original benar-benar dikeluarkan oleh si kreator ataupun orang yang ini istilahnya bajakannya. Nah, itu kalau misalkan di dunia NFT itu mudah banget untuk mengeceknya. Kalau misalkan kita ngomong di dunia nyata, apalagi kita barang-barang yang mewah kayak sepertinya jam tangan mewah, mobil mewah. Itu ada sertifikatnya kan? Sama ya? Biasanya kayak gitu, tapi masalahnya untuk kondisi di dunia nyata itu, membedakannya itu, apalagi dengan teknologi sekarang ya, antara yang original dan KW itu dijejerin karena nggak ada bedanya Mas ya. Bener kan? Karena susah banget, karena orang-orang sampai sekarang KW premium hampir sama dengan yang asli. Nah, yang membedakan, yang sangat mudah dibedakan di dunia NFT itu seperti itu. Karena dia tercatat di jaringan blockchain tadi, secara mudah kita bisa melihat yang mana yang original, yang mana yang bajakan. Selain dari portofolio tadi, siapa yang menentukan value atau harga dari produk yang dijual oleh sang kreator? Secara garis besar memang yang menentukan adalah market. Jadi ketika si kreator tersebut menjual dengan nilai tertentu, apabila market merasa bahwa value tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi, secara otomatis harga tersebut akan naik. Contoh simpelnya adalah ketika misalkan ada seorang atlet, kita mengenal namanya Kobe Bryant, seorang atlet NBA ya. Ketika dia mengeluarkan produk sepatu dengan seri Kobe Bryant, bisa dinilai orang mungkin sekitar di angka 5 juta atau 6 juta. Tetapi ketika Kobe Bryant meninggal dunia, itu secara tidak langsung ada historical value-nya, nilai sejarahnya dari produk tersebut, sehingga orang merasa bahwa ini bisa naik kan, karena sudah bukan lagi sekedar untuk dipakai berolahraga, tapi bisa sebagai collectible items, barang kolektor. Historinya yang dijual itu ya. Karena nggak mungkin lagi kan ketika Kobe Bryant sudah meninggal, dia bisa mengeluarkan seri Kobe Bryant lainnya. Nah, dari situ bisa kita gunakan konsep yang sama dengan NFT. Jadi ketika misalkan ya kita itu salah satu contoh ya, jangan berharap ketika kita beli lukisannya si A, terus kita berharap ini kapan meninggalnya gitu kan, gitu konsepnya Mas ya. Jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana market menilai value NFT tersebut bisa semakin tinggi. Bisa ditawar nggak sih Pak? Bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman berada di OpenSea, itu sebenarnya harga tersebut, yang harga tertera di OpenSea, di marketplace itu adalah harga yang diberikan oleh si pemilik NFT. Tapi kalau misalkan para pemirsa merasa bahwa ini harganya kemahalan, bisa ditawar. Jadi misalkan dijual seharga 50 juta, tawar aja sekitar mungkin di bawahnya, mungkin 30 juta atau 40 juta rupiah. Tapi kalau misalkan ternyata si pemilik NFT tersebut nggak merasa bahwa ini harganya segitu, ya tawarannya para pemirsa sekalian ya tidak bakal diindahkan kayak gitu kan. Biasanya kolektor yang tahu betul value dari sebuah barang seni itu kan benar-benar, kalau saya bilang pribadi itu adalah penilaian subjektif ya. True. Jadi subjektif. Jadi misalkan dia merasa bahwa value-nya ini masih bisa lebih tinggi, ya nggak bakal dia jual kan. Logiknya seperti itu. Itu dari sang kreator. Kalau investor, ini gimana? Nah, kalau investor kita bisa melihat dari beberapa key point yang checklist yang bisa kita lihat. Kalau misalkan ada suatu project NFT dikeluarkan, yang paling mudah adalah kita bisa lihat dari siapa foundernya, siapa kreatornya. Yaitu saya misalkan contoh, dia misalkan ada si NFT, si kreator A mengeluarkan NFT, lalu si kreator A ini sudah pernah bekerja contohnya di Warner Bros, atau mungkin kerja di Marvel, atau kerja di manapun. Nah, dengan portfolio begitu, itu adalah nilai tambah buat saya pribadi sebagai investor untuk mengeluarkan sejumlah uang saya untuk membeli NFT tersebut. Karena ada track record-nya tersebut. Nah, selain dari foundernya itu juga bisa kita lihat dari art-nya itu sendiri. Apakah memang kita art NFT tersebut, seni NFT tersebut mempunyai nilai yang tinggi ya. Misalkan digambar oleh siapa atau mungkin pelukis terkenal, itu juga bisa menaikkan nilai NFT tersebut. Di samping itu juga bisa dari utilitasnya, Mas.
Jadi NFT itu bukan cuma sekedar barang collectible item yang hanya kita bisa nikmati karya seninya, tapi penggunaannya juga bisa kita gunakan jauh lebih luas. Contoh, misalkan saya membeli NFT dari si kreator A, lalu si kreator A ini memberikan eksklusif akses. Apabila Anda memiliki NFT tersebut, Anda bisa mendapatkan jalan-jalan gratis ke Dubai. Berikut tiket dan akomodasinya. Itu contoh penggunaan nyata dari... Kayak golden ticket ya, Pak? Betul. Jadi ketika ada seseorang yang memiliki NFT tersebut dan menyimpannya itu, dia berkesempatan untuk mendapatkan utilitas yang diberikan oleh si NFT, si kreator NFT-nya. Jadi misalkan contoh lainnya, ketika ada si artis A mengeluarkan NFT, terus NFT tersebut dari si artis A tersebut mengeluarkan statement bahwa yang memiliki NFT-nya saya itu berhak melakukan meet and greet eksklusif one by one dengan saya. Nah, dengan hal-hal seperti itu, NFT-nya itu bakal bisa dinilai lebih berharga di mata pasar kan. Kayak gitu contohnya. Privilege akses. Eksklusif. Karena udah beli di NFT. Syahrini udah jualan soalnya. Betul. Hal-hal seperti itu yang akhirnya membuat NFT jadi dinilai lebih berharga. Kayak gitu. Berarti memang tidak hanya di dunia maya saja, tapi dibawa ke dunia nyata juga bisa untuk akses NFT itu. Nah, investor tadi kalau tahu ternyata ada potensi di situ, akan ada sharing profit nggak sih? Dengan yang kreatornya gitu yang memiliki produk. Misalkan di dunia NFT, salah satu keunikan di dunia NFT adalah ketika seorang kreator itu mengeluarkan produk NFT, dia bisa menyematkan royalty fee, Mas. Jadi ketika ada terjadi penjualan dari produknya mereka, produk NFT-nya mereka, secara tidak langsung kreator tersebut dapat mendapatkan royalty. Sebagai contoh, ketika si kreator A itu menjual dengan harga 1.000, menjual kepada saya, terus saya menjual ke orang lain dengan harga 1.200, si kreator itu sudah bisa menyematkan misalkan royalty fee-nya 10%. Jadi ketika dari penjualan saya yang 1.200 ini, 10% dari penjualan 1.200 itu secara otomatis masuk ke dompetnya si kreator. Nah, jadi secara tidak langsung kreator juga berusaha untuk terjadinya transaksi yang masif, volume trading kita bisa ngomong ya. Volumenya itu semakin besar supaya apa? Royalty yang diterima oleh si kreator itu juga semakin tinggi. Kalau misalkan kita ngomong kembali lagi ke Ghazali, ya, kalau misalkan kita tarik ke belakang ke Ghazali itu menjual NFT-nya tersebut di awal penjualan pertama kali sebesar $3 sebenarnya. Jadi kalau misalkan di total dari jumlah NFT-nya Ghazali sekitar 900 sekian item, sebenarnya Ghazali tidak mendapatkan sampai miliaran rupiah, hanya beberapa puluh juta saja. Namun karena NFT tersebut ditradingkan, diperjualbelikan sehingga ada volume transaksinya yang besar, Ghazali justru mendapatkan nilai yang lebih besar bukan dari penjualan awal dari NFT-nya, tapi dari royalty fee-nya itu. Nah, itu yang menjadi menarik kan NFT-nya kayak gitu. Tapi harus itu ya, kalau mau naik kayak gitu memang market yang jadi penentu ya? Betul, market yang jadi penentu dan juga bagaimana seorang kreator atau komunitas yang memiliki NFT tersebut memvalue NFT tersebut, apakah memang layak masih dipegang atau mungkin udah nggak berharga lagi kayak gitu. Dan itu bisa memungkinkan sekali terjadi ke Ghazali. Betul. Foto-fotonya mungkin suatu hari nanti sudah selesai. Betul. Kalau misalkan teman-teman dari hari ini yang kita lakukan melakukan pengambilan video ini, mungkin teman-teman bisa cek bahwa ketika Ghazali lagi peak-nya, lagi di posisi puncaknya, harga satu NFT Ghazali itu bisa mencapai 50 juta rupiah hanya dengan foto selfie Ghazali. Namun kalau melihat ke harga sekarang, ditarik ke belakang, ini sekarang mungkin ya harganya mungkin sudah tersisa sekitar 7 atau 8 juta rupiah aja. Turun. Bayangkan dengan harga dari 50 juta turun dari 7-8 juta. Tapi sekali lagi, ya itu merupakan resiko investasi. Yang itu yang harus kita memang perhitungkan sebelum memang masuk terjun ke instrumen yang menurut saya yang tadi saya ceritakan, bahkan ini dengan saham dan kripto, ini bahkan lebih beresiko daripada saham dan kripto. Seperti itu. Untuk nominal yang dia dapatkan si Ghazali ini, itu nanti hanya bisa dipakai untuk saling trading di menggunakan cryptocurrency atau bisa jadi real money sebenarnya? Bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman para pemirsa melihat di OpenSea itu memang menggunakan mata uang cryptocurrency. Namun kalau misalkan dengan adanya cryptocurrency, banyak exchange lokal yang sudah menerima mata uang tersebut untuk ditukarkan dalam bentuk rupiah. Jadi kalau misalkan si Ghazali sudah mendapatkan sejumlah cryptocurrency tersebut, tinggal dibawa ke bursa kripto, lalu tinggal dirupiahkan, lalu tinggal ditransfer ke rekening banknya. Dan itu fluktuatif kan angka cryptocurrency itu? Betul, cryptocurrency itu memang harganya fluktuatif. Jadi memang ya tergantung dari Ghazalinya. Ketika menerima sejumlah cryptocurrency tersebut, apakah memang mau langsung dirupiahkan, atau mungkin ya
cryptocurrency tersebut malah diinvestasikan dia. Jadi kayak didiemin aja gitu. Berharap suatu saat nilai value-nya bakal naik dan dia bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak daripada sekedar langsung menjual saat itu juga. Sekali lagi bukan hanya sekedar digital money aja di situ Betul. ya, tapi juga bisa menjadi real money. Real money, betul. Oke, baik. Kalau sudah seperti ini yang dijual Pak di NFT ini, di bisnis NFT ini, apa saja bentuk barangnya? Nah, Formatnya kayak gimana? Nah, oke. Kalau misalkan kita ngomong di dunia NFT, yang dijual itu berupa file-file digital. Jadi bukan JPG, ya, JPG. bukan cuma terbatas dengan gambar aja. Bisa video klip, bisa suara, bisa mungkin lagu. Nah, itu hal-hal tersebut tuh bisa banget dijual di NFT. Nggak cuma gambar doang. Gitu. Hampir sama dengan memposting foto video di YouTube ya? Sama halnya ketika kita memposting di sosial media, Iya, ya, benar. mungkin di Instagram atau di TikTok atau dimanapun, itu sebenarnya sama. Tapi bedanya adalah karena jaringan teknologi blockchain tersebut, sehingga produk NFT yang kita posting di OpenSea, yang kita create NFT-nya itu ya memiliki smart contract-nya yang kita bisa jamin originalitasnya. Itu dia Itu yang membedakan. Bukan asal sekedar repost. Kan ambil video diposting lagi repost. kayak gitu betul, mainnya kayak kan. gitu. Oke, kalau misalkan sudah sebegitu masifnya untuk keuntungan bisnis NFT ini, kalau tadi startnya sudah ada di sang kreator dan juga investor, selanjutnya apa yang harus dibereskan agar ini bisa menjadi bisnis yang stabil gitu, Pak? Oke, jadi kalau misalkan kita lihat dari project NFT-nya sendiri, ketika kita mau melakukan investasi ke project NFT, memang ada beberapa PR yang harus kita lakukan ya. Salah satunya ya kita menganalisa, meriset bahwa project NFT tersebut apakah memang bisa dibawa untuk jangka waktu yang panjang. Sama halnya ketika kita berinvestasi di instrumen keuangan seperti saham dan kripto, kita tentunya juga melakukan analisa fundamental. Benar. Nah, hal-hal tersebut juga harus kita lakukan di dunia NFT. Apakah memang fundamental project tersebut bisa bertahan lama, atau jangan-jangan ini cuma hype-nya doang nih. Kalau misalnya kita ngomong kayak fenomena Gozali kemarin, menurut hemat saya itu termasuk project yang hype doang ya, karena ketika orang-orang melihat malah itu terus merasa kayak ini barangnya apa sih, tapi kok harganya mahal, terus akhirnya orang-orang dalam istilah gampang itu FOMO, fear of missing out, kayak akhirnya mau nggak mau ikut arus lah gitu kan. Padahal mereka nggak punya ilmu yang cukup, nggak punya pengetahuan yang cukup untuk masuk ke dalam dunia NFT, dan akhirnya justru dari situ mereka bahkan menerima kerugian yang cukup besar. Terus akhirnya merasa bahwa NFT ini nggak bener nih, NFT ini judi, NFT ini haram dan sebagainya. Padahal dengan pengetahuan yang baik, ilmu yang cukup, sebenarnya NFT ini adalah peluang besar justrunya buat kreator maupun investor untuk mendapat pundi-pundi uang di dunia NFT. Nilainya akan terus naik ya, Pak? Naik atau tidaknya itu relatif, sama seperti saham dan kripto ya. Jadi tergantung lagi daripada sentimen market, tergantung lagi dari project development-nya dari si NFT tersebut, apakah memang ada progres-progres positif yang diberikan dari si project tersebut. Kalau misalkan ternyata progresnya tidak ada, terus kreatornya bahkan dalam tanda petik kabur, tiba-tiba nggak diterusin lagi projectnya, ya harga NFT-nya bakal cenderung turun. Apa yang bisa menjadi ancaman bagi mereka yang ingin jadi kreator dan juga jadi investor pada saat masuk ke dunia NFT ini? Kalau misalkan dari kreator, resiko utamanya adalah ya produk NFT yang mereka jual tidak dilirik oleh market. Jadi kalau misalkan mereka mengeluarkan project NFT tidak dilirik oleh market, sehingga barangnya nggak laku nih. Nah, nggak laku ini, tapi sisi jeleknya adalah itu akan menjadi portfolio yang buruk buat mereka. Karena kalau misalkan nanti suatu saat mereka mengeluarkan project NFT lainnya, market sudah tidak bisa percaya. Karena apa? Mereka mengeluarkan project yang pertama aja nggak laku nih. Sedangkan mau ngeluarin project kedua. Nah, history sejarah seperti ini semua tercatat di jaringan blockchain sekali lagi. Sehingga mereka nggak bisa berbohong ya. Nah, itu hal yang harus kreator-kreator pikirkan juga sebelum mengeluarkan produk NFT. Makanya yang saya sebutkan tadi bahwa portfolio, terus PR-PR yang harus dikerjakan itu harus benar dulu, supaya ketika mereka meluncing suatu produk NFT, ya kemungkinan suksesnya jauh lebih besar. Berarti memang harus benar-benar terkonsep ya? Betul, karena sekali mereka melakukan promosi di sosial media atau di media-media lainnya, ya selamanya itu produk NFT tersebut akan nempel dengan personal brandingnya mereka kan. Mereka akan dicap bahwa kalau misalkan mereka mengeluarkan NFT A, B, C, ternyata itu nggak laku, ya selamanya mereka akan dikenal sebagai, oh ini si A, kreator A, pernah ngeluarin NFT A, ternyata nggak laku, terus dia mau jual B lagi lah. yang pertamanya aja belum laku, lu kok udah berani jualan yang NFT kedua? Logiknya seperti itu ya. Hal-hal seperti itu yang harus teman-teman kreator itu
pertimbangkan sebelum mengeluarkan project NFT. Cek toko sebelah lah, ya. Gimana konsep mereka jualan, gitu Betul, ya. betul. Tapi di sini kalau tadi sempat Pak Luki menyebutkan ada strategi marketing juga. Apakah pada saat kita melaunching produk yang ada di NFT, itu untuk digital marketing atau digital promotingnya ada di NFT-nya, atau harus di sosial media, di luar dari OpenSea gitu? Oh, oke. Jadi kalau misalkan kita mau memarketingkan, memasarkan ya project NFT, memang di samping projectnya itu harus bagus dulu ya, berkualitas. Memang kita nggak bisa memungkiri peranan digital marketing, extreme marketing yang dilakukan oleh para influencer NFT. Nah, sebenarnya yang dilakukan oleh project NFT yang memang sukses, ya memang mereka meng-hire atau bekerja sama dengan NFT influencer, artis-artis terkenal, public figure untuk memasarkan project NFT-nya mereka. Namun, menurut saya pribadi ada beberapa NFT influencer yang memang memasarkan project kalau benar-benar projectnya ini berkualitas gitu ya. Jadi memilih NFT influencer, memilih public figure yang mempromosikan project NFT juga kita harus pinter-pinterin dari kita juga, gitu ya. Jadi nggak semuanya karena dipromosi oleh ABC terus kita akhirnya percaya, and then kita lupa melakukan PR yang saya sebutkan tadi. Kita lupa riset projectnya ini apa, tentang apa, lalu foundernya siapa dan sebagainya. Jadi jangan sampai termakan FOMO yang saya ceritakan tadi. Jangan karena si A ini panutannya saya nih, artisnya saya fansnya, terus saya karena dia mempromosikan produk NFT tersebut, akhirnya saya ikut. Padahal saya nggak melakukan PR yang tadi. Oke, baik. Bahaya. Kita coba kerucutkan, yang di produk yang dijual adalah NFT, kemudian harus ada cryptocurrency-nya juga sebagai mata uangnya. Betul. Ada jenis khusus untuk cryptocurrency-nya? Iya, kalau misalkan yang saya sebutkan tadi, di OpenSea itu paling terkenal dengan cryptocurrency menggunakan Ethereum namanya. Ethereum. Jaringan Ethereum yang paling terkenal. Tapi selain itu sebenarnya ada banyak banget jaringan-jaringan blockchain yang menggunakan cryptocurrency yang berbeda. Contohnya bisa menggunakan Binance Smart Chain, itu menggunakan crypto BNB, lalu ada jaringan Solana, ada jaringan Matic dan sebagainya. Jadi itu semuanya bisa digunakan ya? Semua bisa digunakan. Jadi di OpenSea, tapi kalau misalkan kita ngomong di OpenSea itu paling terkenal memang jaringannya Ethereum. Gitu. Dan apakah hanya OpenSea aja yang jadi fasilitator untuk NFT ini? Sebenarnya tidak. Jadi marketplace NFT itu sebenarnya ada banyak, tapi memang yang paling terkenal dan paling digunakan ada OpenSea.io. Tapi kalau misalkan kita ngomong beberapa marketplace lain, ada Rarible.com, Luxrare.org, itu ada banyak banget. Tapi memang secara pasar, secara market dominan, banyak kan pasti dipakai di OpenSea. Oke, baik. Oke, kawan Merdeka, kita sudahi dulu untuk episode yang pertama ini. Kita bakal lanjut lagi ngobrol banyak mengenai kripto dan juga NFT bersama dengan Pak Luki Chandra. Nah, kalau pengen tahu tipsnya dan juga mengenai memahami kripto dan juga NFT ini, bisa langsung meluncur ke Instagram beliau. Di mana Pak Luki? Di @Luckchan, LUCKCHAN. Luckchan ya, jangan sampai salah spellingnya. Oke. Terima kasih Pak Luki Chandra. Kita ketemu di episode berikutnya. Saya mau bahas tutup acara, dan tentu saja kita akan balik lagi menyapa Anda di Glam Talk. Sampai jumpa. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.